Yang terhormat Sekretaris Yayasan Pendidikan Arianti, Ibu Hajah Dewi Irawati MBA yang saat ini menyaksikan kami jauh dari Arizona, Amerika Serikat. Selamat datang, suatu kehormatan bagi kami, Ibu. Yang terhormat Direktur ASM Arianti, Bapak Dr. Andes Deni Supardi Hambali, MSI, beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Taufik Hidayat, selaku narasumber pada acara hari ini, serta mahasiswa-mahasiswi ASM Arianti dan para peserta yang kami banggakan. Banyaknya terima kasih kami sampaikan kepada media partner kami, yakni seminar gratis, info underscore seminar 2020, info seminar online, dan webinar IND di Instagram. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, sebelum kita membuka acara hari ini, marilah kita mengenal lebih jauh ASM Arianti dengan menyaksikan video selayang pandang ASM Arianti. Selamat menyaksikan. Akademi Sekretaris dan Manajemen Arianti adalah pelopor perguruan tinggi berbasis vokasional yang berada di bawah naungan Kemenristek Dikti RI, Koordinator Kopertis Wilayah 4 Jabar dan Banten, telah berdiri dari tahun 1997 dan telah diakui keberadaannya oleh masyarakat luas. Dengan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, ASM Arianti memberikan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja yang terjadi saat ini. Jurusan yang diselenggarakan oleh ASM Arianti pun adalah jurusan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Salah satu keunggulan kuliah di ASM Arianti adalah selain mahasiswa-mahasiswinya dibekali dengan hard skill, juga mereka dibekali dengan soft skill, juga di mana lulusan ASM Arianti bisa mengimplementasikan ilmunya di dalam dunia kerja. Terbukti bahwa lulusan ASM Arianti banyak direkrut langsung oleh perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri, bahkan pada saat mereka praktek kerja lapangan di sebuah perusahaan, banyak dari mereka yang langsung direkrut oleh perusahaan tersebut untuk bekerja. Kiprahnya di dunia pendidikan vokasional yang sudah berdiri selama 21 tahun, ASM Arianti sangat mengerti apa yang diinginkan oleh para mahasiswa untuk cepat lulus dan pasti bekerja. Untuk memfasilitasi para lulusan agar mereka mudah bekerja, ASM Arianti mempunyai sarana bursa kerja khusus atau BKK dan career center, dan juga ASM Arianti mempunyai sebuah kegiatan job fair yang bertujuan untuk menjembatani para lulusan dengan perusahaan yang bekerja sama dan membutuhkan calon tenaga kerja. ASM Arianti juga melakukan beberapa kerjasama atau MOU dengan perusahaan-perusahaan di bidang industri, perhotelan, perbankan, dan yang lainnya. Pendidikan kami berbasiskan kurikulum KKNI, yakni kurikulum berkerangka kerja nasional Indonesia yang mempersiapkan sumber daya manusia siap kerja, siap pakai untuk bisa memasuki dunia kerja global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Dwi Kania. Saya lulusan dari Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti tahun 2017, jurusan Manajemen Administrasi Akuntansi. Saat ini saya bekerja sebagai staf administrasi di CV Budi Mandiri Perkasa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Selama kuliah di Arianti, saya diajarkan banyak hal, tidak hanya masalah perkuliahan, tapi juga soft skill-nya juga. Kemudian dosennya juga baik, stafnya juga ramah, sehingga suasana berkuliah di sini sangat nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gumelar. Saya lulusan tahun 2010 ASM Arianti. Selama 3 tahun saya mengenyam pendidikan mengikuti jurusan manajemen perhotelan. Untuk adik-adik
pesan dan kesan saya selama di ASM Arianti, teruslah belajar dan kreatif, inovatif, karena salah satu modal utama kita untuk mengejar cita-cita kita. Mari bergabung dan sukses bersama ASM Arianti. Be the best with Arianti. Be the best with Arianti. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan laporan kegiatan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan webinar kita hari ini, Martia Saribangun. Kepada Martia Saribangun, saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Sarah. Bagaimana suara saya kedengaran? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Haja Dewi Irawati, MBA, selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Arianti, dan yang terhormat Bapak Dr. Randus Deni S. Hambali, selaku Direktur ASM Arianti beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Saudara Taufik Hidayat selaku pembicara, dan saya banggakan kepada adik dan kakak seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Ketua Panitia ingin melaporkan kegiatan webinar dengan tema Strategi Bisnis di Era New Normal sebagai berikut. Pendaftar peserta webinar kali ini berasal dari seluruh Indonesia dengan pelajar, mahasiswa, dan khalayak umum dengan jumlah 1.200 orang. Pembicara adalah Saudara Taufik Hidayat. Tujuan dari kegiatan webinar ini adalah membagi pengalaman untuk berwirausaha di usia muda dan juga untuk membagi pengalaman bagaimana berwirausaha untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam berwirausaha. Selain itu, kegiatan webinar ini bertujuan bagi kita untuk ingin menjadi seorang wirausahawan di usia muda. Hadirin yang terhormat, saya terima kasih kepada seluruh panitia yang selalu bekerja sama dan juga kepada pembimbing yang telah membimbing, yang telah memotivasi, mendampingi, dan memberi arahan untuk keberlangsungan acara ini. Ini merupakan pengalaman pertama yang tak terlupakan bagi saya, karena saya dapat menerapkan ilmu yang saya dapat dari ASM Arianti. Mudah-mudahan dari kegiatan ini, saya dapat lebih belajar lagi untuk menjadi lebih baik. Dan juga saya bisa menerapkan untuk membanggakan instansi ASM Arianti. Demikian laporan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Martia Saribangun selaku Ketua Pelaksana Kegiatan atas laporan kegiatan yang disampaikan dengan sangat baik. Baik, acara selanjutnya masih merupakan sambutan, namun sambutan ini hadir dari Direktur ASM Arianti yang akan diwakilkan oleh Pembantu Direktur Bidang 1, Ibu Ella Julaiha, SPD MPD. Kepada Ibu Ella Julaiha, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sudah tergabung melalui webinar pada hari ini. Sangat apresiat sekali saya dalam hal ini tadi sudah mengetahui peserta yang mendaftar pada kegiatan webinar pada hari ini sangat banyak, walaupun mungkin masih beberapa belum bisa join semuanya, tetapi ini satu kehormatan bagi kami dalam hal ini dengan adanya apresiasi dari pendaftar sekitar 1.200 pendaftar. Semoga nanti bisa maksimal. Tidak lupa saya mengaturkan juga yang terhormat kepada Ibu Haji Dewi Irawati, Espong Permadi, MBA, selaku Sekretaris dari Yayasan Pendidikan Arianti,
yang terhormat juga Bapak Direktur ASM Arianti. Mohon izin saya tadi mewakili Bapak Direktur untuk membuka sambutan pada hari ini. Yang terhormat juga Bapak Ibu dosen yang sudah tergabung ataupun juga Ketua Program Studi Sekretari dan Manajemen Arianti. Yang Ibu cintai dalam hal ini hadirin peserta webinar pada hari ini. Selamat bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh kami ASM Arianti. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dari panitia yang sudah melakukan persiapan untuk webinar pada hari ini. Yang terhormat Bapak narasumber, yaitu adalah Bapak Taufik Hidayat, yang akan menyajikan nanti dan memberikan materi dalam kegiatan hari ini. Yang selanjutnya dalam hal ini sebagai pembuka dari saya bahwa sesuai tema yang dimiliki dalam kegiatan webinar hari ini adalah strategi bisnis di era new normal. Become a successful businessman, ya, dalam hal ini bagaimana nanti menjadi seorang pebisnis yang sukses, ya. Tidak menutup kemungkinan di sini pesertanya adalah banyak kalangan muda. Saya sampaikan bahwa menjadi seorang bisnismen itu sangat apalagi kalau kita sudah menjiwai itu sangat enak sekali, ya. Sebetulnya penerapan ilmu manajemen di situ kalau sudah kita lakukan dan kewirausahaan pun juga sudah ada di situ sangat menyenangkan sekali. Kita tinggal betul-betul nanti menguasai di ilmu manajemennya, semuanya itu nanti tidak ada kata yang susah, ya, selama dalam hal ini kita memiliki keinginan untuk bisa jalan dalam karir dan juga nanti dalam hal ini menjadi seorang pebisnis, ya. Dalam kondisi pandemi ini banyak yang tadinya mungkin hanya sebagai karyawan saja, tetapi dengan kondisi pandemi ini banyak yang beralih juga menggeluti atau melakukan bisnis secara online. Nah, hal ini juga itu adalah menjadi satu tuntutan dan sebetulnya itu perlu dipupuk, ya, perlu dilakukan, apalagi anak-anak muda ini jangan ketinggalan harus menjadi seorang pebisnis, ya. Akan lebih kita bisa dalam hal ini kalau misalkan dua-duanya itu bisa kita jalani, gitu, ya. Nanti akan disampaikan oleh penyaji kita berkaitan dengan bagaimana kita bisa melakukan strategi bisnis dalam era new normal ini, termasuk juga mungkin nanti tips-tipsnya, ya, sehingga betul-betul nanti itu akan menjadi bekal bagi kita semua sehingga kita bisa menjadi salah satu dalam hal ini bisa menjadi pebisnis, ya. Itu barangkali yang bisa saya kemukakan untuk sambutan pada hari ini. Mari kita akan sambut narasumber kita untuk menyajikan webinar pada hari ini. Itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ella Julaiha SPD MPD atas sambutan yang luar biasa dan selalu menginspirasi. Hadirin sekalian, menjadi seorang pekerja, memiliki jabatan yang tinggi dan salary yang pasti, atau bahkan di atas ekspektasi merupakan mimpi setiap orang. Termasuk diantaranya adalah mimpi seorang mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi. Sedangkan menjadi seorang pengusaha jarang sekali terbesit dalam pikiran. Kalaupun ada beberapa orang yang menginginkan menjadi seorang pengusaha, mereka merasa bingung bagaimana harus memulai. Memulai usaha apa, bagaimana dengan modal, dan kerugian yang mungkin nanti bisa saja dihadapi. Padahal menurut Kemenprin atau Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, negara maju rata-rata memiliki setidaknya 14% pengusaha dari total keseluruhan warga sipil di negaranya.
Sedangkan di negara kita, Indonesia tercinta, jumlah pengusaha termasuk di antaranya UMKM hanya berjumlah di 3,1% saja. Tentu saja hal ini berimbas pada tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di masing-masing negara. Ditambah lagi dengan kondisi pandemik saat ini yang seolah memaksa setiap orang untuk menjadi pengusaha dadakan. Lalu, apakah dapat dikatakan bahwa menjadi pengusaha adalah suatu kewajiban saat ini? Hari ini kita akan sama-sama belajar langsung namun secara virtual mengenal lebih jauh apa itu usaha, bagaimana mengelolanya, dan bagaimana cara mempertahankan usaha di masa pandemik. Adakah rasa kecewa atau justru peristiwa ini menjadikan semangat baru bagi para pelaku usaha muda? Baik, hadirin sekalian, selamat datang pada webinar yang berjudul Strategi Bisnis di Era New Normal. Memasuki acara yang utama, yaitu pemaparan materi langsung dari Kang TH. Namun, tak kenal maka tak sayang, saya akan menjelaskan sedikit profil dari Kang TH. Mungkin kalau warga Bandung, ya tidak dengan Kang TH, namun untuk teman-teman yang di luar Bandung ya, saya bantu untuk menjelaskan sedikit. Baik, Kang TH ini masih melanjutkan studinya di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang saat ini Kang TH juga berusia di sekitar 20-21 tahun karena kelahiran 1999 ya, masih sangat muda. Sudah ditampilkan di layar monitor atau layar handphone teman-teman ya, itu merupakan kesehariannya Kang TH, yaitu sebagai narasumber atau pembicara sehari-harinya gitu. Kang TH juga di usianya sangat muda ini sudah memiliki 3 bisnis. Bayangkan 3 bisnis di usia 21 tahun ya. Jadi bisnisnya itu ada yang pertama The Chips. The Chips itu produk cemilan gitu ya, keripik-keripik. Juga ada produk parfum ya, King TH Parfum, dan yang terbaru yang baru diupdate ini adalah cateringnya dari Kang TH gitu. Supaya lebih jelas nih kita ngomongnya enak gitu ya, supaya nggak soto ini salah gitu. Mendingan kita langsung ngobrol langsung sama Kang Taufik ya. Kang Taufik. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Iya, Sarah. Iya. Oke. Boleh? Untuk langsung ke Kang Taufik, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggak kelihatan tapi gambarnya, Kang. BTW, PPT-nya udah di-siniin, udah di-chat. Udah, tinggal kita putar aja. Oke, sebelumnya sekali lagi aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Sarah dan stakeholder dari ASM Arianti yang sudah mengundang saya untuk bicara soal strategi bisnis di era new normal. Kalian sebelumnya apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik dan selalu safety. Dan satu lagi, kalau misalkan aku tanya apa kabar kalian, kalian jawabnya sip ya. Jempolnya kalau gini sip gitu. Apa kabar semuanya? Sip gitu. Oke. Oke, nah paling itu aja untuk perkenalan. Perkenalan, nama saya Taufik Hidayat. Memang betul saya salah satu mahasiswa di Universitas Swasta di Cimahi yang tadi disebutin, yaitu Unjani, dan keseharian saya selain menjadi seorang student dan juga seorang entrepreneur juga. Paling itu sih. Dan kalau bicara soal usia sih mungkin usianya nggak beda jauh ya sama Sarah juga dan teman-teman. Ya masih kisaran 20-21 lah. Kebetulan mohon maaf kalau misalkan nanti ada sedikit koneksinya, ada problem atau trouble karena lagi ada di luar kota. It's okay, TH. Oke, aman ya? Oke, aman. Boleh langsung ke materinya kan, karena nih kayaknya udah pada nggak sabar dari tadi Kang TH mulu nih. TH, oke. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu judul yang bakal kita bahas, yaitu strategi bisnis di era new normal dan gimana caranya untuk become a successful businessman with Kang TH.
Oke, teman-teman semuanya di sini, teman-teman bisa untuk check and recheck, untuk bisa siapkan mungkin pulpen atau buku tulis yang nantinya bisa dicatat atau misalkan nanti akan ada tanya jawab. Oke, next. Nah, teman-teman semuanya, ini aku tunjukin, jadi kita santai aja ya ngomongnya ya, kayak teman aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi begini teman-teman, di sini ada satu slide yang menarik bagi saya, yaitu apa kalian ingat pada masa-masa sekolah? Mungkin kalian ingat dengan pacaran atau olahraga kalian, atau kalian senang bolos kabur dari sekolah, atau mikirin mantan, atau sering nyampe sambil modus sedikit-sedikit. Ya itu sih manusiawi ya. Mungkin tapi rata-rata mungkin laki-laki yang paling banyak untuk melakukan hal seperti ini. Dan ini foto aku pada saat kelas 1 SMA atau 2 SMA ya, menjadi salah satu seorang OSIS juga. Dan di sini aku banyak revolusi untuk myself gitu, untuk diri sendiri, bagaimana untuk berkembang. Karena teman-teman mungkin yang sedikit toksik atau nggak percaya diri, kalian bakal menemukan sesuatu yang nggak pernah kalian tahu. Entah itu kapan, tapi pada saat saya waktu SMP, SD, atau menjadi seorang pemalu, ternyata itu menjadi praktis banget ya untuk saya. Dan entah kenapa pada saat SMA, saya punya rasa kemauan untuk bisa bicara di publik hingga saat ini bisa seperti ini. Nanti kita akan diskusi lebih dalam. Oke, boleh ya. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi. Teman-teman, izinkan saya untuk mendiskusikan secara spesifik ya. Ini adalah salah satu dokumentasi saya. Sedikit cerita aja bahwa di foto paling ujung sebelah kiri, yaitu saya megang mic ya, pakai baju ya mungkin warnanya seperti ini, nggak jauh ya, tapi ini bukan baju yang ada. Sorry Kang TH, suaranya hilang. Jelas nggak? Nah, ada lagi. Oke, dilanjutkan lagi ya. Ini adalah salah satu dokumentasi yang teman-teman bisa lihat. Ini adalah history waktu tempo hari, di mana pertama kali foto di sebelah kiri itu adalah foto pertama kali saya menjadi pembawa acara, dan gimana caranya untuk bisa public speaking di depan umum, dan rasanya itu gemetar banget. Beneran. Dan ini yang menjadi wadah untuk inspirasi diri sendiri, bahwa oke, mulai pada saat itu sampai sekarang jangan pernah melupakan pertama kali untuk melakukan sesuatu yang lebih positif. Dan itu pelan-pelan teman-teman bisa lihat, saya bisa dipercaya sama beberapa event dan beberapa stakeholder di salah satu sekolah, dan hingga akhirnya sampai kuliah dan saat ini juga. Karena manfaatnya bukan hanya sebagai MC juga, ternyata itu banyak banget manfaatnya. Ketika kita ada rapat, meeting, bahas sesuatu, ketika kita punya kemampuan untuk speak up, why not gitu, untuk kita terus berevolusi untuk diri sendiri. Oke, nah nanti ada hubungannya dengan bisnis juga. Nah, ketika hal tadi udah dijelaskan, saya memulai pertama kali sebuah usaha atau bisnis itu dari kelas 1 SMA. Dari mulai pertama kali saya bisa megang mic, setelah saya muncul bahwa oh iya ya, gue bisa ngomong, berarti gue bisa didiskusikan ke pasar ya untuk ngejual itu. Gitu. Akhirnya saya coba untuk follow up itu sampai hingga ini. Dan saya punya prinsip dalam hidup bahwa ketika saya punya mimpi untuk bisa melakukan sesuatu, di akhir saya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat saya, wah hebat ya begini begitu, saya selalu mengatakan ke teman-teman saya, hey bro gitu. Kalau di Jakarta kan kalau kita ini ya bro atau lu atau gua gitu. Kalau di Sunda mungkin teteh atau akang kumaha gitu ya. Bukan karena saya itu hebat, tapi emang karena Allah itu memudahkan urusan kita. Dan tapi arti sukses itu bagi saya bukan hanya sekedar untuk kita mendapatkan materi, uang, dan lain-lain. Tapi ada hal yang lebih besar, yaitu sukses itu adalah suka berproses. Makanya saya punya prinsip, saya punya mimpi, saya punya rencana, saya punya keinginan, saya punya kebutuhan, saya punya harapan besar. Dan harapan pasti ada cita-cita yang akan timbul. Dan itu semua akan kita berdoa hingga Allah memutuskan apakah baik untuk kita atau enggak. Dan selanjutnya, saya juga
pada saat SMA terlintas jujur waktu tahun 2015 saya hanya dikasih uang itu 10.000. Entah 2015 itu uang yang besar atau tidak bagi teman-teman, bagi saya itu mungkin ya standar-standar mungkin kurang ya. Nah di situ saya muncul stimulus bahwa saya ingin deh punya uang lebih gitu biar bisa jajan. Itu ada alasan-alasan yang mungkin belum bisa diceritakan di sini, tapi dari hal sederhana itu saya bisa ambil bahwa ketika mau minta sesuatu mungkin hati keberatan untuk meminta, tapi gimana caranya bisa mendapatkan uang dengan tangan sendiri. Waktu SMA itu masih ingat banget saya jualan pertama kali itu sepatu sama baju. Cara untuk memulainya itu adalah saya baca dulu bisnis online itu apa sih, sesingkat dan sesimpel itu, dan itu ada di internet. Ketika kita pahami apa sih arti reseller, apa sih arti ini, kita pahami dulu secara singkat, ya udah deh di situ kita cari barang-barang yang mungkin kalian lebih mengenal yang namanya distributor atau dikenal supplier. Kita cari hal yang paling gampang kedua itu karena mungkin awal-awal ya, jadi kita nggak tahu apa-apa, apalagi masa SMA kelas 1, bahkan yang namanya datang ke bank juga nggak pernah, tapi waktu itu pertama kali datang ke bank itu baca dulu di Google. Sebegitu kita harus ada persiapan. Akhirnya singkat cerita aku minta modal 300. Mah, aku boleh nggak minta modal buat bisnis apa? Nggak tahu sih mah, seminggu yang akan datang aku terpikir, oke, aku mau bisnis sepatu mah, boleh nggak minta uang 300.000? Nanti seminggu aku janji aku kembaliin itu semua. Seminggu itu aku kembaliin, ternyata ada yang beli, temanku sendiri. Cara untuk bisa mendapatkan pelanggan itu ada dengan cara aku personal chat ya, chat satu-satu yang ada di kontak. Gue jualan ini, update-nya kurang tuh jualan ini gitu. Mau nggak kalian? Tapi dengan bahasa-bahasa yang sopan dan lain-lain. Yang akhirnya dari situ muncullah rasa keingintahuan yang lebih tentang bisnis hingga saat ini jualan baju, sepatu, cilok dan lain-lain. Jadi di situ terlintas. Menurut kalian cocok kita ataukah kita berpikir ingin menjadi pengusaha atau pegawai nih? Aku berpikir SMA kelas 1, wah kalau jadi pengusaha gimana ya? Kalau jadi pegawai gimana ya? Jadi kalau dipilihan, apakah kalian mau jadi seorang pegawai atau menjadi seorang pengusaha? Mimpi besar adalah ingin menjadi seorang pengusaha sampai apapun itu. Hingga akhirnya kita coba untuk sadar, oke, aku ingin jadi pengusaha. Ya udah, konsisten kalau aku ingin jadi pengusaha. Misalkan pahit-pahitnya mungkin kita nggak menjadi pengusaha itu nggak apa-apa, karena rencana Allah mungkin jauh lebih baik, karena semua sama aja. Yang penting mimpi kita kalau mau jadi pengusaha, konsisten, kerja keras, semangat dalam apapun yang kita lakukan, ikhtiar dan tawakalnya jangan lupa. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya tadi kita soal sejarah cerita saya dan kita soal bisnis juga. Nah ini menarik banget. Menurut kalian teman-teman semuanya, apa sih itu bisnis? Gitu? Bahwa bisnis itu sebenarnya secara referensi banyak banget ya. Cuman di sini, ya halo. Maaf Kang, ada bising di suaranya. Agak bising. Halo, jelas nggak? Jelas, tapi agak ada suara bising gitu. Kayak suara anak-anak gitu. Oh iya, sorry ya sebelumnya. Oke, udah jelas ya? Atau agak bising? Ya, dilanjutin lagi, Kak Sarah? Dilanjutkan lagi? Dilanjutkan lagi? Oke, Kang. Oke. Nah, selanjutnya adalah, jadi apa sebenarnya itu bisnis ya? Bisnis itu adalah suatu aktivitas melakukan kegiatan transaksi jual beli yang didukung di dalamnya ada komponennya seperti pemasaran, gimana caranya untuk kita bisa jual, dan intinya bahwa bisnis itu adalah gimana caranya jual beli itu bisa dikaitkan nantinya dengan salah satu komponen yaitu pemasaran. Mungkin lebih spesifiknya itu, tapi masih banyak referensi lain yang bisa kalian persepsikan ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu bisnis, kemudian kita akan next. Nah, apa yang terbenak mungkin Teh Sarah dan teman-teman mengenai gambar ini? Mungkin Teh Sarah mewakili teman-teman, ada gambar apa? Kalau yang kiri dia bisnis online kan ya. Kalau yang kanan itu kayak pasar tradisional.
Yap, betul banget. Jadi betul banget kenapa saya mencantumkan ini, bahwa sekarang, dulu itu nggak ada yang namanya bisnis online. Mungkin ada tapi hanya satu dua. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bisnis konvensional ini akan terus berkembang, tapi akan ada cara bagaimana untuk selalu menjadikan salah satu yang lebih efektif dan efisien, yaitu bisnis online. Dan ini bisa menjadi salah satu keunggulan untuk kita bisa memulai, apalagi anak muda dengan bahkan tanpa modal itu pun bisa memulai untuk bisnis online. Dan teman-teman bisa membedakan bahwa bisnis online itu dengan seorang diri dia tinggal nulis terus online, barangnya mungkin sudah ada yang ngatur, itu mungkin disebutnya lebih ke dropship ya, sistem dropship. Jadi di mana sistem dropship itu kerjasama dengan salah satu perusahaan, kita hanya menjual, mengiklankan nanti barang-barang itu dari perusahaan yang nantinya bakal dikirim oleh pelanggan di dropshipper tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin ini bisa jadi acuan aja perbedaan konvensional dan bisnis online yang terus kemudian selanjutnya nah, teman-teman semuanya, banyak sekali sekarang strategi bisnis di new normal ini ya. Banyak sekali, teman-teman bisa cek, tapi di sini saya coba untuk menjelaskan secara singkat bahwa sebenarnya strategi bisnis new normal ini punya perbedaan-perbedaan. Di masa pandemi ini kita benar-benar jujur aja sebagai seorang UMKM, seorang pengusaha, kita benar-benar yang namanya berpikir keras itu benar-benar berpikir keras. Gimana caranya seorang pengusaha bisa menggaji seorang pegawainya, gimana seorang pegawainya mengharapkan sesuatu dari seorang pengusahanya, itu hal yang benar-benar yang nggak pernah terduga, ada rasa kekhawatiran di masa pandemi. Tapi banyak strategi-strategi saat ini untuk bisa memulai, yaitu sekarang banyak banget berkembang yang namanya e-commerce, ya kan, dan juga semenjak adanya pandemi semua menggunakan online. Dan maka dari itu semua pengusaha pastinya harus mengoptimalkan sosial media. Kemudian kita juga gimana nih cara pemasarannya ketika semua orang ada di rumah, ya kita buatlah atur konten semenarik mungkin biar orang lebih tertarik. Beda dong kalau misalkan di konvensional, ayo dibeli gitu kan bahasanya. Mungkin kalau dibikin konten lebih menarik, apa nih yang bisa dilihat, karena pengguna smartphone di Indonesia cukup tinggi ya, dan paling besar juga kalau kita bisa lihat di beberapa survei. Dan juga kita juga bisa berkolaborasi dengan influencer. Saya pernah bercerita dengan salah satu teman saya bahwa ketika kita punya produk atau jasa, ketika kita untuk endorse ke influencer atau selebgram, itu dampaknya gede sekali. Tapi kita juga harus bisa menganalisis, kayak misalkan yang terkenal sekarang, Keanu, Fadil gitu ya, terus beberapa selebgram lainnya. Aku kasih bocoran buat teman-teman semuanya, tapi saya kalau salah ya, kalau untuk Keanu itu sekali endorse itu bisa 15 juta. Kalau teman-teman ingin tahu mungkin punya produk, itu gede banget sih. Dan emang stimulus pemasarannya kenceng juga ya. Dan kalau untuk siapa ya, Fadil itu yang selebgram itu yang mungkin kalian tahu, itu kisaran 3 juta, 4 juta deh. Tapi nggak tahu tuh dia aturannya gimana. Itu maksudnya salah satu yang kita harus tahu juga. Kita juga memilih selebgram juga harus pilih-pilih, karena kadang-kadang dia punya pangsa pasar sendiri untuk bisa di follow up seperti itu. Selanjutnya, nah teman-teman, ini lebih menarik. Ini adalah ini adalah metode STP. Bagi dunia bisnis ini udah tidak asing yang namanya STP. STP itu apa sih? Segmentasi, kemudian targeting, dan positioning. Oke, kita akan coba untuk check and recheck di sini, penjelasan secara singkat dan spesifik ya buat teman-teman semuanya, bahwa di sini menarik banget karena sebelum memulai bisnis, maksud saya sebelum saya mengetahui metode-metode seperti ini, yang penting jualan aja waktu SMA. Tapi semakin kesini kan kita berproses, kita belajar apa metode-metode yang kita ketahui, bahwa segmentasi pasar adalah dasarnya adalah kita harus bisa mengetahui demografisnya seperti apa, kemudian juga selain demografis kita juga harus mengetahui geografisnya seperti apa. Demografinya seperti apa sih? Mungkin seperti usia, target pasarnya usia berapa, misalkan, kemudian juga hal-hal yang lain. Kalau geografis mungkin lebih ke regional daerahnya ya. Kita memilih kita jualan ini, tapi pasar kita di sini apa ya yang cocok. Jadi itu kita harus analisis. Kayak misalkan
bakso instan, sekarang kan banyak ya. Itu kan kalau misalkan dengan kemasan yang biasa dijual di kota besar, atau misalkan di pasar-pasar kelas menengah atau ke atas, itu mungkin nggak masuk. Tapi kalau misalkan masuknya kelas bawah, mungkin itu bisa masuk. Itulah kurang lebih segmentasi pasar, kayak gitu. Memahami kelompok dan bisa mengklasifikasi atau menggolongkan. Kemudian ada juga kemudian juga di sini ada targeting. Belum bentar. Targeting ya. Targeting ini adalah kita nantinya bisa mengevaluasi target pasar apa yang mau diambil setelah kita memahami segmentasi pasar. Setelah itu kemudian positioning. Positioning ini mungkin lebih sederhananya bisa dipahami adalah seperti produk. Positioning itu seperti semacam produk ya. Produk yang sudah jadi, di mana nanti bisa menentukan pasarnya. Jadi misalnya kayak brand Aqua, brand ya nyebutin merek misalkan di mineral gitu. Terus di situ tahu nih kita posisinya di mana ya. Karena kan banyak tuh kayak misalkan Aqua, ada yang galon, ada yang 600 ml. Kita tahu nantinya menempatkan posisinya dan kita bersaing secara secara baik-baik, secara positif. Nantinya kita bisa saling follow up. Jadi sebelum adanya positioning ini, kita harus memahami dulu segmentasi dan targeting seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah marketing mix ya, di mana bauran pemasaran. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti atau sedang bisnis atau sedang melakukan perencanaan bisnis, jangan lupa ini adalah target market gitu. Karena gini ya teman-teman, yang tadi juga dibahas soal segmentasi pasar, kemudian targeting dan positioning, bahwa setiap perusahaan itu baik usaha individu maupun organisasi memiliki keterbatasan sebenarnya. Sangat tidak memungkinkan mengambil keseluruhan target pasar. Jika target pasar ditentukan melalui proses SAP nih, maka dapat dikatakan itu bisa efektif juga dalam hal bisnis dan juga bisa efisien dalam tindakan seperti itu. Dan ini adalah marketing mix. Apa sih marketing atau bauran pemasaran itu dan apa komponennya? Nah, ini ada komponennya ada 7. Sebenarnya berawal dari 4P, teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengetahui, kemudian makin proses jadi 7P. Ada produk, ada price, promotion, physical advantage, terus ada place, people, dan proses. Udah ada urutannya ya, dan teman-teman di sini bisa memahami produk itu gimana nanti bisa mendesain, kemudian gimana bisa branding, kegunaan fungsi, atau value di dalam sebuah produk seperti apa. Kemudian kita juga harus tahu harga yang cocok, harga yang strategis, komparasi pasar yang cocok, itu juga kita harus bisa memahami seperti itu. Dan kita juga harus tahu gitu, kalau untuk bicara soal price, lokasinya yang cocok di mana nih untuk bisa dipasarkan. Kemudian apakah kita nanti ketika ada punya produk bisa disalurkan pendistribusiannya di retail, di grosir, dan itu hanya sekedar update-nya aja ya. Mungkin secara prosesnya itu yang paling sulit. Tapi kita harus optimis dan yakin bahwa kita bisa. Karena kita bersaing juga dong. Masa kita lemah, orang lain kuat, kita akan pasti kalah gitu. Maka dari itu target market ini bagi saya sangat penting untuk bisa didiskusikan, dievaluasi juga nantinya, dan bisa jadi salah satu hal yang penting. Next. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu bagian digital marketing. Jadi ketika misalnya teman-teman nanti memulai untuk usaha, bikin konten-konten yang menarik. Ini adalah salah satu digital marketing saya. Jadi saya waktu itu membuka open sponsor hingga saat ini ketika misalkan nanti teman-teman nih membutuhkan dukungan sponsor. Nah, kita kan harus tahu dong gimana caranya untuk biar orang melihat. Pakailah juga yang namanya sistem bisnis di Instagram juga ada ya. Nanti itu bisa, nah di sini ada tulisan promosikan lagi. Nah, teman-teman ini harus daftar dulu dan terhubung ke Facebook. Dan nanti prabayar juga, dan itu stimulusnya sangat kencang sekali. Ini salah satu digital marketing yang saya lakukan di Instagram ya. Dan juga selain digital marketing untuk di Instagram, di Shopee, Marketplace, Tokopedia, dan lain-lain itu juga menjadi salah satu potensi. Kalau misalnya memang kalian tertarik, cuman itu ada kemauan nggak untuk ke arah mempelajari hal seperti ini. Kadang-kadang mungkin malas atau gimana. Tapi ini menarik banget karena dari sini kita akan selalu berkontribusi
berkontribusi dalam digital marketing, dan nantinya orang melihat, oh iya ini tertarik ya. Jadi orang-orang yang menghubungi dari mana ya? Oh, dapat dari marketplace nih, atau dari Instagram atau sosial media untuk informasi-informasi atau saluran komunikasi yang bisa diketahui. Seperti itu. Next ya. Nah, teman-teman, ada yang lebih menarik lagi. Kalau misalkan teman-teman sadar dan tidak sadar, yang sudah memulai bisnis atau belum. Kalau misalkan dari Tesara atau bisa dari teman-teman yang bisa lihat ini, mana yang terasa lebih ramah nih, kanan atau kiri untuk bisa komunikasi dengan pelanggan? Kayaknya sih kanan ya, tapi gak tahu juga ya, karena kan sekarang banyak yang fake smile. Iya sih, benar juga. Teman-teman dan Tesara, ini itu adalah salah satu strategi yang bisa kita bedakan. Kalau misalkan ada contoh, Kak, aku mau order dong sepatunya, makanannya. Ada nggak? Ready, Kak? Gitu. Kadang-kadang kita membayangkan ketika konvensional gimana ya. Kalau misalnya ini kan online ya, maksudnya di chat ini. Kalau konvensional mungkin tanpa senyum ya. Ready, Kak? Gitu. Baik, ditunggu ya, Kak. Gitu. Tapi kan kalau dengan ada senyuman, meskipun tidak terlihat mengekspresikan, seenggaknya emoticon itu penting banget. Enak gak sih kalau dia, secara aku mau dong beli sepatunya ukuran 43. Oh iya ada, Kak. Dengan pakai emosi itu, secara psikologinya itu orang ada juga yang, wah orangnya baik juga ya. Itu psikologi secara konsumen itu ada hal yang kayak gitu. Makanya kita juga harus pelajari seperti itu. Itu perbedaannya ya. Itu penting banget untuk jadi salah satu fondasi dalam komunikasi dengan pelanggan. Oke, bisa next, Sarah. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah yang tadi dijelaskan oleh Sarah. Ini adalah brand saya sendiri. Pertama kali banget saya memulai bisnis itu kan sepatu ya. Pelan-pelan kelas 2 SMA itu saya memutuskan untuk membuat sebuah bisnis, yaitu produk cemilan, yaitu brandnya. Dan kita membuat sebuah logo itu nggak main-main. Ada filosofinya. Kenapa sih ada warna kuning gitu? Kenapa sih ada seorang laki-laki? Kenapa sih ada kritik? Kenapa logonya seperti ini? Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu, kita benar-benar bisnis itu dari hati dan memiliki filosofi kalau menurut saya. Sama halnya dengan King TH parfum, cateringnya Kang TH, gitu. Itu juga menjadi salah satu icon yang unik kalau misalkan kita mau bisnis. Mau gimana pun, ketika kita mau memulai bisnis, jangan lupa punya logo, minimal logo deh. Dan jangan asal-asalan bikin logo. Kalau kalian asal-asalan, jatuhnya nanti bakal asal-asalan juga ke depannya. Jangan sampai lah. Seperti itu. Oke. Next, selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu bintang iklan. Teman saya sendiri juga sih sebenarnya. Dan teman-teman bisa lihat ada foto saya di situ. Kenapa saya tunjukkan lagi? Karena ini waktu muka saya SMA. Waktu SMA saya foto untuk jadi salah satu histori dan dokumentasi kenang-kenangan saya. Dan itu kemasannya seperti itu. Harganya itu 10.000 ya, segitu ya teman-teman. Itu entah dilihat banyak atau gimana, emang harganya segitu waktu itu. Dan itu untuk saat ini termasuk banyak sih segitu. Nah, terus juga ini ada parfum, ada beberapa cemilan, dan ada makanan yang lainnya juga. Ini ada salah satu bintang iklan. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat baju merah, dia adalah salah satu racing star Indonesia. Teman aku juga, dan dia sekarang lagi ikut idol juga nih, gitu. Jadi teman-teman mungkin punya teman-teman yang calon bintang atau apa, deketin terus aja Pak. Bercanda ya. Maksudnya seorang pembisnis itu kita nggak bisa jadi orang yang kaku ya. Maksud aku tuh kita bisa harus menjadi orang yang friendly, humble. Maka dari itu kita harus menyesuaikan diri juga. Makanya kenapa sih kok bisa dengan bintang iklan? Ya karena memang kita para pembisnis juga yang harus friendly juga. Ya tapi nggak mungkin gratis ya. Pasti mungkin ada komisi aja. Saling mengerti ya, mungkin ibaratnya seperti itu. Ini salah satu bintang iklan. Foto yang menarik itu juga perlu, kemudian juga efek-efek juga kita harus pelajari gimana orang melihatnya nyaman gitu ya, seperti itu. Oke, boleh Sarah dilanjutkan di slide selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, ini mungkin ini slide terakhir ya, Sarah. Iya,
Nah, ini teman-teman semuanya, aku punya prinsip gini, karena prinsip aku bukan cuma satu tapi dua sih sebenarnya. Nah, prinsip ini datang ketika aku kuliah. Kuliah itu mungkin ada juga yang menjadi seorang kupu-kupu bahasa kuliahnya, pulang kuliah, pulang kuliah. Nah, waktu itu pernah ngalamin hal seperti itu tuh waktu kuliah. Wah, pulang udah nggak ada teman, karena waktu pertama kali kuliah tuh rasanya beda gitu. Akhirnya pas dipikir-pikir, daripada kuliah pulang terus nongkrong gitu ya, biar kita dapat teman. Tapi ada satu hal yang nggak pernah dipikirkan. Wah, kenapa ya kok berteman kadang-kadang seperti ini gitu. Ya udah deh, mending usaha aja. Lebih baik mengembangkan, tapi kita memposisikan. Makanya di sini ada quote, kuliah itu mencari ilmu, dan sisa waktu perkuliahan itu untuk berbisnis, bukan bergosip. Itu menurut saya. Dan saya visioner, saya sukses, dan saya kesatria. Gitu, Sarah. Anyway, itu adalah sebuah kalimat yang benar-benar membuat saya jadi motivasi aja. Mungkin nantinya bisa jadi motivasi juga buat teman-teman untuk bisa selalu ingin punya rasa, oke, gue mau nih usaha, gue mau nih ngelakuin ini. Karena sebenarnya kalau usaha itu mungkin kayak kita cari keuntungan terus kita. Enggak juga sih. Ketika kalian udah menikmati profesi, misalkan menjadi seorang pengusaha, rasanya itu menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Ketika ada seseorang yang membutuhkan produk ini, ketika barangnya ada di kita kasih dengan secara senang dan lain-lain gitu ya. Itu punya rasa kesenangan tersendiri. Oh iya, kita bisa ngasih dengan jual beli, dan dia senang, kita juga senang dapat keuntungan gitu, Sarah. Oke, Kang TH, luar biasa ya, ilmu baru, wawasan baru, meskipun agak-agak nyelekit dikit tadi pas bilang kupu-kupu, aduh, berasa ke saya gitu. Iya, betul, Sarah. Mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang. Saya dulu gitu tuh. Sorry. Oh iya. Paling itu ya, slide terakhir bahwa aku mungkin berpesan buat teman-teman semuanya, ketika misalkan memang mau memulai suatu bisnis, maka yang kalian harus lakukan adalah jangan memikirkan sebuah rencana. Tapi maksudnya... Sorry, jangan memikirkan sebuah apa? Oh? Jangan memikirkan sebuah apa, Kang TH? Nggak kedengeran tadi? Lalu memikirkan sebuah rencana sangat panjang untuk bisa memulai. Tapi yang penting rencananya dibuat secara, ya minimal kita punya rencana ini, oke, terus kalian mau action. Karena banyak, jujur aja buat teman-teman semuanya di sini saya sharing, ada teman-teman saya curhat, gue pengen bisnis ini dong, tapi gue tuh udah bikin rencana, tapi ini mulainya gimana ya? Caranya ya kamu mulai dulu gitu. Makanya banyak teman-teman, takutnya ada juga teman-teman di sini yang udah punya bikin, aku udah bikin rencana nih, bisnis plan, tapi belum mulai gitu ya. Mungkin minimal kita bisa dilai perencanaan dengan action gitu. Ya, berarti yang saya ambil tadi ya dari Kang TH, usaha itu ya ada prosesnya, dan sisanya ya back to God gitu. Semua balik lagi ke Tuhan gitu ya, mau gimana pun gitu. Dan dari tadi saya dengar Kang TH luar biasa ya, meskipun sudah sukses inilah ya, gitu. Kalau ketimbang saya mungkin. Sukses itu kan suka berproses ya. Ya, berproses. Tapi tetap ya semua balik ke Tuhan gitu. Saya senang sih mendengarnya, agak sedikit terharu. Ya. Aku sekarang kalau mungkin teman-teman punya pengalaman, saya juga punya pengalaman. Saya tuh gimana ya, bisnis itu kadang-kadang ngebuat kita juga jenuh ya. Wah, ada yang namanya rugi, untung itu ada aja. Bahkan rugi itu banyak, jujur. Tapi di situ saya berpikir untuk selalu meminta ke Allah, ya Allah gimana tahajudnya ditekuni. Itu aku baca salah satu surat di mana tiap doa aku selalu pakai surat. Aku surat apa lupa ya. Ada di buku. Itu selalu setiap suatu aku selalu ngaji. Dan itu saya ada kerangsangan gitu. Kayak gitu sih. Aku juga kadang-kadang suka ngerti hal yang kayak gitu. Tapi aku yakin bahwa Allah itu maha segalanya. Oke, baik Kang TH ya, sudah menambah sekali banyak nih wawasan baru ya dari Kang TH. Nah, sekarang untuk adik-adik atau rekan-rekan sekalian yang masih penasaran atau mungkin ada pas tadi Kang TH menjelaskan tuh di kepala tuh muter pertanyaan, boleh banget teman-teman sekarang lari ke kolom chat
ketik dengan format nama kota dan isi pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini mesti menarik dan sesuai dengan tema kita hari ini, yakni strategi bisnis di era new normal. Jadi jangan tanya yang di luar dari itu ya teman-teman ya. Jadi nanti nih panitia bakal filter mana aja yang kira-kira pertanyaannya cocok dan sesuai dengan tema. Oke, udah ada satu pertanyaan ini dari, 4 pertanyaan sekaligus ya. Satu aja kali ya. Ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Keiko dari SMKN 1 Cibinong Bogor. Ini pertanyaannya menurut saya sangat menarik ya. Izin bertanya Kang TH, apabila dalam membangun bisnis di awal masih dengan budget yang sangat low, minim gitu budgetnya ya. Untuk biaya iklan endorse berarti kan masih rada bingung gitu mau gimana. Cara apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan follower atau audiens untuk membeli produk kita gitu. Dari Keiko di Cibinong, Bogor. Oh, Cibinong. Maaf, tadi pertanyaannya gimana caranya untuk bisa bisnis tapi dengan modal yang minim ya? Ya, bisa bisnis dengan biaya iklan tapi yang minim gitu. Oke. Jadi gini ya, aku izin jawab boleh, Sarah? Oke. Tadi orang Cibinong ya, kita deket ya. Kebetulan aku lagi di Jakarta Selatan juga saat ini. Begini teman-teman semuanya, pertanyaannya menarik dan aku izin untuk jawab. Untuk gimana caranya, itu caranya banyak banget. Tapi di sini aku mau ngasih tahu buat teman-teman semuanya, gimana caranya untuk bisa bisnis yang sangat minim. Yaitu adalah kalian bisa dengan cara dropshipper. Menjadi seorang dropshipper, yang dimana yang tadi aku jelasin ke Sarah. Misalkan ya, Sarah adalah memiliki sebuah perusahaan besar. Beliau Sarah ini misalkan ya kita misalkan produk A aja. Ketika aku ingin mulai bisnis, gimana cara mendapatkan produk? Ya udah, aku cari ini orang-orang supaya distributor. Misalkan ke Sarah aku dapatnya, aku boleh nggak ingin bisnis? Aku iklanin deh. Kemudian aku share deh ke orang-orang gitu ya. Itu ada harga kerjasama tuh nantinya. Nah dari situ ya udah teh paling sistemnya menggunakan sistem online aja ya. Misalkan oke, aku udah dapat konsumen nih, misalkan aku mau dong, oke, aku langsung hubungin ke Sarah nih, karena ke Sarah adalah sebagai pemilik produknya gitu. Nanti di paket, nanti yang di paket adalah mengatasnamakan saya gitu. Tapi nggak sampai saat itu, sampai saat ini. Nah, itu hal yang sangat sederhana, bahkan ini tanpa modal sama sekali. Dan banyak banget peluangnya, karena kita sekarang udah menggunakan sistem yang namanya internet, sosial media. Kalau untuk caranya promosi, itu bisa kok melalui Instagram, itu bisa kok melalui status WA, itu bisa kok kita caranya jemput bola. Jemput bola ini artinya dalam bisnis adalah kalau misalkan kalian lihat di luar sana bisnis ada yang sales rokok, ada yang sales minuman ini, ada yang sales ini, itu kan banyak. Nah itu ada jemput bola ke konsumen. Tapi kalau bicara soal namanya bisnis online, kita jemput bola melalui ini sosial media kayak WA. Kak, halo, apa kabar? Baik, basa-basi atau gimana? Aku jual ini, apakah mau? Itu lebih efektif. Nantinya ketika produknya sampai, nanti tolong dong dipromosiin, bisa di status WA atau di Instagram. Itu salah satu yang paling simpel dulu. Nanti kalau misalkan sudah efektif, teman-teman bisa untuk paid promote menggunakan Instagram juga atau Facebook. Seperti itu sih hal yang sederhana dulu. Gimana? Berarti intinya kita coba dulu memasarkan produknya secara langsung ya Kang ya. Jadi jangan main langsung asal promosi gitu kali ya. Iya, betul. Hal yang sederhana dulu yang sangat minim ya kalau untuk bisa ingin memulai gitu. Tapi produknya kita harus tahu produk kebutuhannya seperti apa. Karena jangan sampai ketika kita membuat sebuah produk tapi itu bukan sebuah kebutuhan, bahkan sebuah keinginan. Nah, kita juga harus tahu tuh di situ seperti itu.
Jadi seperti sekarang nih, masker lagi sangat tinggi permintaannya. Itu kita harus pelajari. Harga masker berapa sih? Tapi kita cari harga di bawah harga pasaran itu berapa, biar kita nanti dapat keuntungan dari itu. Gitu. Itu banyak kok. Mungkin satu lagi ya, kalau teman-teman mau cari distributor atau supplier, bisa teman-teman bisa di grup WA ya, di grup Facebook itu ada komunitas-komunitas kayak gitu. Mungkin nanti kalau mau atau apa, mungkin nanti bisa saya share juga. Oke, Kang TH cukup jelas ya tadi jawabannya. Mudah-mudahan juga yang bertanya ini tercerahkan gitu.